Rizky, Ima, Bagas, ada Cynthia, ada Ardan, ada Rizky, ada Sima, ada Van, ada Dimansi, ada Halo. ya. Ada teman kita Pak, ada dari gabung dengan Sumpah. ada Dia Ayu, Halo. ada Arjun, ada Aini, Nadine, siapa lagi ya? Selamat pagi semua. Ini sudah Pak, ini gabung dengan murid-murid yang di Semarang, Pak. Tidak bisa ya, Pak? Tidak apa-apa. Ini hari ini rame nih, Pak. Selamat pagi juga Pak Victor. Ya. Selamat pagi, Bu. Tati, Pak, bekerja, Pak. Tati, Pak. Selamat pagi. Halo. pagi semua. Terima kasih sudah bergabung dengan kami. Oh, ya. Oke. Halo, selamat pagi. Selamat pagi, halo. Pagi semua. Pagi. Anak-anak ganteng-ganteng, cantik-cantik ya pakai seragamnya. Ya. Ngetes toh, Cak? Hadir. Halo teman-teman. Sudah oke ya. Gila Ica pinter ngerak karuan kita. Ica pinter kita. Cek Ryan tak ketak, cek ketak mama tak. Mas Ryan tak ketak, cek ketak bude tak itu cek ketak. Mana? Oh Mbak Fani. Mana? Wah, itu Mbak Kamita. Halo Mbak Kamita. Halo Al. Halo Rizky. Halo Mas. Selamat pagi semuanya. Oh iya, selamat pagi semuanya. Apa itu? Apa itu? Dit, gambarnya saya, Dit. Gambarnya saya, Dit. Maju lagi nggak apa-apa, Dit. Ini gambar itu masih belum tengah. Gunung aja. Dia aja
Azam pintar. Ijaz Azam. Mas Firza mana ya Mbak? Ayo. Pagi semuanya. Oke, kita akan hari ini. Saya Bapak Ibu mengambil dulu. Boleh diambil. Oke, terima kasih yang sudah ikut. Oke, sebelumnya saya salam dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua. Yang saya hormati Bapak Ibu yang telah hadir di Zoom meeting pada pagi hari ini, dan yang saya hormati Bapak Camat dari Semarang Barat, dan yang saya hormati pembina Yayasan Mutiara Bangsaku dan Kepala Studi Mutiara Bangsa. Adapun usulan acara segera lakukan. Dan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Setelah itu mendengarkan beberapa tambahan dari Bapak dan Ibu yang sudah masuk ke ini, dan nanti kita akan memperkenalkan saudara kita yang berada di Semarang dan juga yang berada di Pasien. Setelah itu kita akan dan pesan dari Ibu dan juga menghubungi. Setelah itu kita akan melihat profil dari Mutiara. Setelah itu kita akan mengadakan doa penutup dan acara nanti kita langsung kita akan mulai. Kita mulai dahulu. Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Waktu itu bila berada. Berdoa selesai. Saya undang Bapak Ibu saudara sekalian untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama-sama. Jiwanya mula badannya.
Kita akan acaranya sambutan dari Orang suarane ya. apa datang Manis antang toh. akan sambutan dari Bapak Tito MPD selaku pengawas SLB bagi bangsa. Bapak yang menyampaikan Matur nuwun, Bapak Ibu, kantor, bisa dimut minta tolong dari operator untuk dimut semuanya. Jadi nanti ketika yang bicara bisa dari sentral bisa dimut semuanya. Dari sentral dari operator dimut semuanya bisa. Speakernya dimatikan semua dari sentral bisa. Dari sentral Bu Nina bisa dimatikan semuanya. speakernya mati ini dia speakernya. Speakernya dari sentral bisa dimatikan. Dari sentral biar nanti ketika ada yang bicara atau ibu-ibu semua bisa dimatikan ininya, speakernya, di mute-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Kepala Sekolah yang saya hormati, Bapak Ibu Guru yang saya hormati, Bapak Ibu Wali Murid yang saya sayangi, dan anak-anakku yang saya cintai, saya sayangi. Alhamdulillahirrabbilalamin, di kesempatan pagi hari ini kita bisa berjumpa kembali walaupun dalam room ini, dalam daring tidak bisa ketemu. Mari yang pertama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Rasanya pada pagi hari ini kita bisa berjumpa kembali, bisa bertemu kembali dengan Bapak Ibu guru, dengan orang tua murid semuanya. Semoga Allah senantiasa memberikan kemudahan, keberkahan bagi kita semuanya. Yang kedua, Bapak Ibu, pada pagi hari ini kita bersama-sama dengan Bapak Ibu guru semuanya untuk melaksanakan kegiatan pada pagi hari ini. Ya. Bapak Ibu sehat semuanya? Sehat. Alhamdulillah, anak-anak sehat Bunje. Mugi-mugi semua diberikan kesehatan, diberikan kekuatan walaupun di suasana pandemi seperti ini. Yang penting adalah sehat. Awak sehat, anak-anak sehat, insya Allah kita bisa berkarya. Bapak Ibu semuanya, kita sekarang ini rindu sekali ketemu dengan guru. Anak-anak rindu sekali ketemu dengan sekolah. Sama. Bapak Ibu guru juga sangat rindu ketemu dengan anak-anak. Rindu sekali. Jadi sudah sekian waktu tidak bisa bertatap muka, Ibu Bapak guru itu sangat rindu. Sama dengan kerinduan anak-anak terhadap Bapak Ibu guru. Ya. Tidak ketemu 1 minggu saja rindu sekali, yang biasa bersama-sama. Tapi apa boleh buat Bapak Ibu semuanya, kita sekarang ada di suasana pandemi, ya, ada corona di hadapan kita tidak boleh sembrono. Oleh karena itu, pemerintah mengambil kebijakan yang sebenarnya kebijakan itu berat sekali. Ya, pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dinas pendidikan mengambil kebijakan itu sangat berat sekali. Sama dengan panjenengan semuanya juga berat sekali. Tetapi ini semuanya demi kesehatan anak-anak kita, demi kesehatan kita semuanya. Makanya terpaksa pemerintah mengambil kebijakan untuk pembelajaran jarak jauh. Sementara sabar, boten tindak sekolah rumiyin, sementara sabar, boten ketemu wonten sekolahan rumiyin, guru-guru insya Allah
bisa kunjungan ke rumah. Ini kebijakan pemerintah Bapak Ibu ya. Jadi mohon maaf sekali, pemerintah sangat mohon maaf kalau selama sekian waktu tidak bisa ada pembelajaran seperti yang kemarin-kemarin. Bapak Ibu itu rindu banget. Ya. Karena itu ya di kesempatan kali ini mungkin di sini ada yang hadir murid-murid baru ya, Bapak Ibu orang tua murid yang mungkin belum pernah ke sekolah karena murid baru. Selamat datang di SLB Mutiara Bangsa Kendal ini dan semoga nanti Ibu bisa segera datang ke sekolah. Kita mohon kepada Allah semoga pandemi ini segera berhenti. Oke, dimatikan dulu Ibu anunya mic-nya diklik, mic-nya yang gambar mic itu diklik biar tidak ada suara terdengar ya. Gen apa? Gen gambar mic niku. Saya lanjutkan Bapak Ibu ya. Dan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah sekali lagi ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya yang pada pagi hari ini bisa hadir. Semangat Bapak Ibu ya. Jaga kesehatan putra putri. Semoga nanti kita mohon segera pandemi ini berakhir. Corona ini berakhir, kalau corona ini berakhir, insya Allah kita nanti bisa segera datang ke sekolah bersama-sama, bermain bersama, bergurau bersama, ya dengan Bapak Ibu guru. Insya Allah kalau pandemi ini sudah berakhir, kita berdoa semuanya. Semua pengen sekali pandemi ini segera habis, dan kalau sudah habis, maka nanti akan bisa ketemu lagi. Kepada Bapak Ibu guru, ya dari dinas memohon untuk kita bersabar. Insya Allah Bapak Ibu guru ora kurang akal kata gitu. Walaupun kondisinya seperti ini ada cara-cara yang baik untuk memberikan pembelajaran terhadap anak. Tinggal diklik media tinggal diklik biru-biru nih. Tinggal diklik biru-biru nih klik ono wis. Nggih. Biru sih. Enggak apa-apa ayo bareng-bareng ya. Yang dulu. Nanti kalau sudah pandemi ini habis, insya Allah kita akan bareng-bareng Bu ya. Semoga ini setelah 17 Agustus ini. Klik gue ngun alamatnya ke lu. Kayak mau alamatnya. Gak apa, sambil bersaing bersuara ya. Ibu, kalau yang harus dimatikan caranya Bu ya, gambar HP diklik biar tidak suaranya terdengar kita. Diklik gun biru-biru kan lo biru-biru langsung masuk. Alamat. Cepat, Bu nyuntulung gambaripun dipun pateni Bu, dipun klik biar nanti tidak. Mas Abdan Khairi suaranya masih terdengar di sini. Diklik itu yang gambar HP diklik biar nanti tidak suara ke sini. Saya lanjutkan Bu ya. Kepada Bapak Ibu guru semuanya ya, mari kita ambil cara-cara yang terbaik. Kalau mungkin dengan media elektronik mungkin agak susah, ya bisa diambil cara bisa dengan kunjungan ke rumah atau memberikan tugas kepada siswa. Alamat ya. Semoga nanti sekali lagi pandemi ini cepat berakhir ya, anak-anak bisa bersama-sama. Terima kasih sekali lagi di kesempatan pada pagi hari ini kami dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah menghaturkan selamat datang kepada Bapak Ibu semuanya, anak-anak yang tercinta bisa hadir di sekolah walaupun dengan cara virtual. Dan ini adalah kesempatan yang berbahagia, yang sangat baik untuk bisa bersama-sama ketemu dengan guru. Seperti apa tahu wajah Bapak Ibu guru, seperti apa tahu wajah teman-teman, bisa kenal bersama-sama. Walaupun mungkin jauh, tapi insya Allah hati kita menyatu. Ya. Bapak Ibu guru sayang sekali dengan siswa, sama juga dengan Bapak Ibu orang tua juga sangat rindu dengan sekolah. Oleh karena itu sekali lagi saya ngajak kepada Agus semuanya kerjasama yang baik, sekolah, orang tua kerjasama dengan baik untuk keberhasilan pendidikan anak-anak kita. Sekali lagi
tentu ini tidak memuaskan, ya, tidak memuaskan. Coba sekolah enten ngomah pirang-pirang dino, pirang-pirang tahun tentu omah terus lagi kondisinya seperti ini. Insya Allah semoga dengan doa Bapak Ibu semuanya, corona ini berakhir, terus nanti kita bisa bertemu di sekolah bersama-sama. Mungkin itu Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi selamat untuk pengenalan lingkungan sekolah baru di SLB Mutiara Bangsa ini. Dan sekali lagi selamat berjuang untuk Bapak Ibu guru semuanya. Mari kita didik, kita bimbing anak-anak kita, walaupun dengan kondisi virtual, dengan kondisi tidak bisa tatap muka, tapi banyak jalan yang bisa kita tempuh. Okay? Dalang ora kurang lakon, insya Allah Bapak Ibu guru itu tidak kurang cara, tidak kurang metode untuk bisa ketemu dengan anak-anak semuanya. Terima kasih, ini yang dapat saya sampaikan untuk permulaan ini. Yuk kita bareng-bareng, kita berdoa semoga Bapak Ibu guru semua, orang tua semua, anak-anak semua diberi kesehatan, terus penyakit atau wabah ini segera dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Matur nuwun mekaten ingkang saged kula aturaken Bapak Ibu sedaya, mugi-mugi mufangati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun Bapak. Bapak atas sambutannya. Selanjutnya kita semua akan mendengarkan sambutan dari Bapak Heru Sukandar selaku Bapak yang berada di Semarang Barat. Waktu dan tempat saya persilahkan. Sudah ada, Pak. Tuan mendengarkan saya? Dengar suara saya? Dengar Pak, ya Pak, ya Pak. Dengar ya. Iya, kami mendengar Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang hormati Bu Nina, kemudian Bapak Kesatuan Pendidikan Kecamatan Patean, Kabupaten Kendal, kemudian pengajar sekolah dan juga bunda-bunda hebat, anak-anak istimewa kami yang alhamdulillah pada pagi hari ini sudah mulai ada kegiatan belajar mengajar, walaupun ini juga masih daring karena kondisi kita masih belum seperti yang kita harapkan. Tapi kami berharap dari Korsateng ya harapannya tentunya ini tidak mengurangi semangat anak-anak untuk belajar nih, karena ini adalah modal kita. Jadi kalau kita punya semangat untuk maju, insya Allah dalam kondisi apapun kita bisa melakukan sesuatu yang baik nih, dan yang bermanfaat terutama untuk anak-anak kita. Tentunya pada kesempatan ini juga kita berdoa bersama-sama, mudah-mudahan kondisi ini semakin membaik, karena update terakhir kemarin ini sudah mulai penurunan penderita COVID-19. Mudah-mudahan nanti bisa normal kembali, karena saya juga sudah rindu dengan anak-anak untuk bisa sekolah tatap muka. Ya mudah-mudahan tidak terlalu lama lah, bulan Agustus ini harapannya kalau bisa nanti kita bisa sekolah seperti semula ya, karena dengan cara seperti ini insya Allah akan lebih lebih bermanfaat untuk anak-anak. Tapi dalam kondisi seperti ini pun saya harapkan jangan sampai kemudian mengendorkan semangat anak-anak, bunda-bunda hebat dalam rangka untuk mendampingi anak-anak untuk lebih maju ke depan. Dan tentunya kita berharap di kemudian hari anak-anak ini bisa menjadi anak-anak yang mandiri, sehingga nanti tidak kalah dengan anak-anak yang lain, seperti anak-anak yang sudah di sekolah yang lain. Tentunya ini butuh dukungan dari kita semua, dan saya mengucapkan terima kasih Bu Nina dari SLB Mutiara Bangsa yang kemarin sudah mengajak Mbak Vita ya untuk mendapatkan pendidikan selama
atau pembekalan selama 4 hari, dan alhamdulillah sekarang sudah mendapatkan sertifikat ya. Sertifikat apa namanya? Sertifikat ya? Mendapatkan sertifikat. Mudah-mudahan ini nanti akan menambah kemajuan untuk anak-anak Smart Cakep di Semarang Barat ya, karena Smart Cakep ini tidak hanya kita gunakan untuk mendidik anak-anak di Semarang Barat, tetapi juga di sekitar Semarang Barat, di sekitar kota Semarang, bahkan ada dari Kendal, Kudus, kemudian Gerobokan, Kabupaten Semarang, dan sebagainya. Mudah-mudahan ini nanti bisa menjadikan anak-anak kedepannya akan lebih hebat lagi, lebih maju lagi, dan tentunya yang kami harapkan anak-anak bisa lebih mandiri di kemudian hari. Saya kira sedikit itu dari kami. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak atas sambutannya. Selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dari pembina Yayasan Mutiara Bagi Bangsaku. Waktu dan tempat saya persilahkan. Belum. Ya, selamat pagi ya. Sudah ya. Selamat pagi Bapak Ibu semua, anak-anak SLB Mutiara Bangsa. Terima kasih untuk hari ini kita bisa bertemu dalam kondisi kesehatan yang baik ya untuk kita semua. Puji syukur, terutama untuk anak-anak yang baru ya, yang kami ucapkan selamat datang, selamat bergabung ya untuk hari ini, hari pertama kita bersekolah, walaupun kita harus memakai Zoom, ya, tapi tidak mengurangi rasa rindu ya, seperti yang dikatakan Pak Suyatno tadi, untuk bisa bertemu di suasana sekolah. Tentunya anak-anak baru yang dari Semarang sudah pernah berkunjung ya di SLB Mutiara Bangsa yang di Kendal waktu acara terapi ya di bulan Maret tanggal 19 tanggal 15 2020 ya, 2021 ya. Melihat pun masih dalam persiapan bangunan dan lain sebagainya, tapi kami percaya nanti ke depannya ketika kami mempersiapkan sekolahan untuk lebih siap lagi, pas waktunya untuk ada kesempatan kita bisa belajar dengan cara tatap muka ya. Itu pun nanti kita tunggu waktu yang belum bisa ditentukan ya. Tapi yang penting kita ada semangat untuk belajar terus, tetap maju. Tentunya nanti bisa dibantu oleh guru-guru SLB Mutiara Bangsa. Itu mungkin yang tambahan dari kami dari sebagai pembina ya, ketua pembina di Mutiara Bangsa. Sekali lagi selamat bergabung untuk anak-anak yang di Semarang dan sekitarnya. Salam sehat ya untuk anak-anak, untuk Bapak Ibu wali murid. Tetap semangat ya Bapak Ibu ya. Terima kasih. Saya kembalikan ke Bu Sasa. Terima kasih untuk sambutnya dari Bapak Gatot. Dan setelah ini kita akan mendengarkan juga sambutan dari Kepala Sekolah SLB Mutiara Bangsa. Kepada Bu Nina, saya persilakan.
Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang kami hormati Bapak Dr. Andes Suyanto, MPD, sebagai pengawas SLB dari cabang Dinas 13, Dinas Provinsi, maaf saya jadi sulit pagi ini, dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah. Kemudian Bapak Camat, Bapak Heru Sukendar, terima kasih Bapak sudah bergabung juga di tempat Zoom meeting ini. Yang terhormat juga Bapak Pembina Yayasan Mutiara Bagi Bangsaku yang sudah menyempatkan juga bergabung. Kemudian ada beberapa tamu yang boleh saya sapa pagi hari ini. Ada Bapak Victor dari Semarang, kemudian ada Ibu Marcel dari Kendal, kemudian Bapak Teguh Wibowo dari majalah Draft Guru juga menyempatkan hadir di acara pada pagi hari ini. Dan juga Bapak Ibu Guru staf Mutiara Bangsa dan seluruh anak-anak dan orang tua murid yang tergabung di acara Zoom meeting pada pagi hari ini. Sungguh saya mengucap syukur pada pagi hari ini. Akhirnya kita bisa bertemu. Halo Mas Un. Ya, kita bisa bertemu pada pagi hari ini, meskipun juga benar yang disampaikan oleh Bapak Suyanto, Bapak Camat, dan Bapak Pembina Yayasan, bahwa kita tidak bisa bertemu terlebih dahulu secara tatap muka. Kita harus bersabar menunggu waktunya untuk kita bisa bertemu dan belajar, dan kita bisa bertemu satu sama lain. Dan hari-hari ini kita sedang mempersiapkan acara nanti yang kita tunggu-tunggu, yaitu tatap muka. Bapak Ibu sekalian, SLB Mutiara Bangsa tahun ini sebagai sekolah penggerak. Jadi kan benar kamu mau ada banyak hal yang akan kita mulai temukan kita kurikulum pendidikan sehingga tujuan dari pendidikan itu benar-benar tercapai. Bapak Ibu, orang tua murid yang baru tidak usah khawatir, meskipun kondisi putra putri Bapak Ibu termasuk kepada kategori sedang dan berat, tetapi kurikulum nanti yang akan diterapkan bukan kurikulum yang memberatkan, tetapi justru kurikulum yang akan membantu supaya putra putri Bapak Ibu untuk kedepannya benar-benar bisa mandiri sesuai dengan kemampuan dari putra putri Bapak Ibu masing-masing. Dan ini pasti akan membahagiakan kita. Menghormati dari setiap hak anak yang seperti dicetuskan oleh Bapak Ki Hajar Dewantoro bahwa setiap anak itu adalah unik dan kita harus menghormati dan menghargainya. Dan Bapak Ibu juga, pendidikan itu terdiri dari 3 unsur yang tidak bisa dikenal satu dengan lain, yaitu dari pendidikan keluarga, kemudian dari pemerintah, dalam hal ini Mutiara Bangsa hadir di situ, dan juga dari masyarakat, dan kita percaya ada banyak dukungan nanti untuk Mutiara Bangsa. Bapak Ibu, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Untuk kedepannya mungkin sebagai gambaran saja Bapak Suyanto, kemudian juga Bapak Camat, dan juga ada beberapa tamu di sini, bahwa Mutiara Bangsa yang induknya memang di Kendal, tetapi juga Mutiara Bangsa juga hadir di Kecamatan Semarang Barat. Dalam hal ini kita berkolaborasi dengan Smart Cakep. Terima kasih Bapak Camat dan juga staf, dan juga terima kasih Ibu Vita yang akhirnya resmi menjadi guru dari Mutiara Bangsa dan nanti akan didampingi oleh Bu Sasa. Jadi Bu Sasa dan Bu Vita nanti akan membantu anak-anak untuk belajar. Meskipun di awal kita masih
secara jarak jauh, tetapi nanti di hari-hari tertentu anak-anak akan direferensikan untuk mengikuti kegiatan terapi. Itu nanti akan dikoordinir Ibu Vita dan Ibu Sasa. Terapi Bu Nina, terapinya ada di Widya Husada. Jadi kita kerjasama dengan Universitas Widya Husada. Jadi anak-anak tidak terlalu jauh ya dari Universitas. Dan nanti juga kalau sudah waktunya, anak-anak juga akan datang secara berkelompok untuk berkunjung di SLB Induk, yaitu di SLB Mutiara Bangsa. Nanti anak-anak akan dipandu, bisa bergabung dan bersekolah secara tatap muka. Demikian yang bisa saya sampaikan. Nah, sebentar nanti saya akan tampilkan dulu profil SLB Mutiara Bangsa. Setelah itu nanti anak-anak memperkenalkan diri ya. Nanti yang dari Semarang dibantu oleh cikgunya Bu Vita ya. Nah, kemudian yang nanti yang dari Mutiara Bangsa dibantu oleh Ibu Tari. Untuk itu Bapak Ibu kita bersama sebentar, tunggu sebentar. Mari silakan dan saya salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Firza lihat sini. Lihat sini. Mana ya? Halo, selamat bergabung. Welcome home di Mutiara Bangsa. Oke, yang selanjutnya ya Putra yang terbiasa kita panggil Al. Mana Al? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo Al. Keren sekali pakai merah putih sama Mama itu ya. Hafid Abila Nur Rasid yang biasa dipanggil Hafid. Mana ya? Mana ya? Yang berikutnya dia Ayu. Mana dia Ayu? Iya, dia Ayu. Oke. Dia Ayu.
selamat bergabung. Berikutnya ada Aini Tia Ramadhani yang biasa kita panggil Aini. Mana Aini? Nah, oke ya. Aini ini juga ada gangguan pendengaran ya. Yang berikutnya yang Kusnati yang biasa dipanggil Lala. Mana Lala? Mana ya? Selamat bergabung. Oke, yang berikutnya Dayu Putri Aruna yang biasa dipanggil Aruna. Mana Aruna? Aruna, selamat bergabung. Oke, yang berikutnya Ardita Saraswati Arsti yang biasa dipanggil Dita. Mana Dita? Halo, perkenalkan saya Dita. Halo. Halo semua. Selamat bergabung. Yang berikutnya ada Koirul Azam yang biasa dipanggil Azam. Mana Azam? Halo. Halo. Selamat pagi. Selamat pagi. Yang berikutnya ada Dea Ayu Sakti yang biasa dipanggil Dea. Mana Dea? Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat bergabung. Berikutnya ada Cynthia Ajalia Ardianto yang biasa dipanggil Cynthia. Cynthia. Halo Cynthia. Apa kabar? Berikutnya ada Raisya Ayudhya Wijaya yang biasa dipanggil Ica. Mana Ica? Ya, saya Cikgu. Saya Cikgu. Ya, Nanto Cikgu. Ya, selamat bergabung sayang. Berikutnya Safa Elisia yang biasa dipanggil Nadine. Halo. Ya. Yang berikutnya ada Sinara yang biasa dipanggil Cinara. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yang berikutnya ada Abdan Kairi Sabit yang biasa dipanggil Abdan. Assalamualaikum. Assalamualaikum teman-teman. Cikgu. Selamat bergabung. Ada Clarence Meka yang biasa dipanggil Kla. Halo Kla. Halo Kla. Yang berikutnya ada Alvaro Atta Rahman yang biasa dipanggil Atta. Yang berikutnya ada Raihan Firdaus. Mana yang dipanggil Rehan? Halo Rehan. Halo. Oke ya. Yang berikutnya ada Berikutnya ada Firza Salman Alfarizi yang biasa dipanggil Firza. Mana Firza? Firza, halo Firza. Selamat pagi. Yang berikutnya ada Raisa Maludia Sarifah yang biasa dipanggil Iva. Saya Cikgu. Oh iya. Selamat pagi. Yang berikutnya ada Eka Marini Putri yang bersama Cikgu. Hai. Selamat ya. Oke. Yang berikutnya ada Dea Marsha Dewi Ferista yang biasa dipanggil Marsha. Halo lagi loh. Halo Marsha. Halo Marsha. Halo. Welcome home. Salon. Ada Bagas Satya Wicaksana yang biasa dipanggil Bagas. Mana Bagas? Selamat datang. Selamat ya.
Yang berikutnya ada Tiffany Fernandia Putri Sandodo, yang biasa dipanggil Fani. Halo Fani. Fani. Halo, selamat bergabung. Berikutnya ada Deswina Senandung Aisyah, yang biasa dipanggil Ais. Halo, Ais. Selamat pagi, selamat bergabung. Ya, dan jumlah siswa SLB Mutiara Bangsa ada 29 siswa. Ya, terima kasih. Terima kasih. Tepuk tangan dulu buat kita semua. Senangnya ya, kita bisa berkenalan pagi ini. Dan saya tadi melihat juga ada Pak Jimmy ya. Pak Jimmy juga sudah masuk ya Pak? Saya lihat ada Pak Jimmy tadi masuk. Sebelum saya nanti memperkenalkan guru-guru, memberikan kesempatan dulu kepada Bapak Victor untuk memberikan kesan dan pesan untuk kita semua. Silakan, Pak Victor masih ada space? Oh iya. Selamat pagi semuanya. Salam damai sejahtera. Putus-putus ya. Selamat pagi. Pagi Pak Victor, pagi. Ya. Selamat pagi. Maaf, saya harus berpindah-pindah tempat cari sinyal. Ya, selamat pagi. Salam damai sejahtera buat kita semua. Saya berharap kita semua diberi kesehatan dan anugerah oleh Tuhan Yang Maha Esa. Bersyukur sekali hari ini bisa berjumpa dengan semuanya, baik orang tua, murid, sekolah, juga dari Bapak pemerintahan dan semua dari Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Saya bersyukur dan mengucapkan banyak terima kasih buat segala yang sudah dilakukan untuk mensupport anak-anak yang berkebutuhan khusus yang luar biasa ini. Terutama buat SLB Mutiara Bangsa yang mau untuk melayani anak-anak yang berkebutuhan khusus ini. Buat para orang tua, saya juga bersyukur para orang tua berkesempatan untuk menyekolahkan anaknya, dan sehingga anaknya ini bisa mendapatkan pendidikan yang patut dan yang layak. Ini adalah semangat yang luar biasa. Ya, saya berharap semangat ini terus dipupuk, terus dikembangkan sampai anak-anak Anda nanti bisa menerapkan nilai-nilai dan semua ajaran pendidikan yang sudah diberikan, ilmu-ilmu yang diberikan, semoga bisa menjadikan anak Anda lebih berkarya dan bermanfaat buat orang-orang di sekelilingnya. Terima kasih semuanya. Saya sekali lagi mengucapkan banyak terima kasih dan saya berdoa kiranya Tuhan selalu menyertai dan memberkati kita semuanya. Terima kasih Bu Nina. Terima kasih Pak Victor, terima kasih terus untuk dukungan bagi SLB Mutiara Bangsa, dan kita akan melihat bagaimana Tuhan Yang Maha Esa itu mengasihi anak-anak tanpa terkecuali anak-anak yang di Mutiara Bangsa, dan kita akan melihat bagaimana mereka berkembang sebagai pribadi yang utuh. Terima kasih Pak Victor. Baik, Bapak Ibu, sebentar ini ada yang ini. Kita akan perkenalkan dulu yang dari SLB Mutiara Bangsa yang hadir. Hari ini banyak yang tidak bisa hadir di Zoom meeting.
teman-teman kita karena tidak bisa datang ke sekolah dan orang tua belum bisa membantu dengan aplikasi Zoom Meeting. Jadi anak-anak yang di Semarang bersyukur loh, orang tuanya kebanyakan bisa dengan aplikasi Zoom Meeting ini ya. Seberapa yang sudah hadir di Mutiara Bangsa? Yuk kita perkenalkan, mungkin ada Sandi. Buka. Tolong dibantu. Ada Sandi. Ada Sandi. Lambaikan tangan Sandi. Ya, ini Sandi. Salah satu atlet renang dari SLB Mutiara Bangsa loh. Jadi Kak Sandi ini sekarang sudah SMP kelas 1. Lambaikan tangan Kak Sandi supaya yang lain bisa tahu. Halo. Kak Sandi bicaranya memakai bahasa isyarat. Jadi tidak bisa menyampaikan pakai bahasa yang adik-adik anak-anak bisa dengar ya. Nah, itu Kak Sandi. Kemudian ada lagi kah yang dari tempat kita? Mas Un mana ya tadi? Saya lihat Mas Un datang. Mas Un mana ya? Lambaikan tangan dong Mas Un. Oh, lagi keluar kamar, keluar masuk kamar. Mau dikenalkan keluar dulu lari. Nggak bisa ngejar ya. Baik. Nah, untuk siswa-siswa yang lain, ada Lala? Lala mana ya? Lala, say hello ke teman-temannya sayang. Adakah Lala? Masih adakah di sini Lala? Mana ya Lala ya? Lala? Oh, belum kelihatan ya? Nah, kalau begitu, kita perkenalkan Bapak Ibu gurunya dulu deh ya. Ya, Bun. Supaya anak-anak tahu besok itu belajar dengan siapa. Yuk, Pak Leo minta tolong ditayangkan. Ini anak-anak Bapak Ibu guru yang ada di SMP. Selain Cik Bu yang anak-anak sudah kenal. Mana Lala? Oh iya Lala. Hai Lala. Oh iya ada Lala itu. Ya. Lala sudah cantik, sudah besar. Ya, halo Lala. Malu, Bu. Oh ya, Lala malu. Oke. Baik, Mas Un sudah kembali ke ruangan nggak Mas Un ya? Mana Mas Un? Apa masih keluar lari keluar ruangan? Oke. Kalau begitu yuk kita perkenalkan dulu Bapak Ibu guru dulu ya. Mari Pak Leo. Nah, itu Lala. Baik Pak Leo, silakan perkenalkan guru-gurunya. Itu lepas Nina tuh nggak? Bercanda ini, Bu. Itu loh Bu Nina tuh loh. Bu Nina. Mbak Lala. Hai Lala. Tunggu sebentar ya, anak-anak ya. Pak Leo sedang mempersiapkan foto dari Bapak Ibu guru yang ada di Mutiara Bangsa. Nah, ini anak-anak, kita sebagai sekolah penggerak nasional dan kita mendapatkan penghormatan dengan memakai kurikulum
cerdas berkarakter. Saya Nina Dewi Nurhipayana dari SLB Mutiara Bangsa. Hari ini kami tim dari Mutiara Bangsa mendapatkan sebuah kehormatan karena kami kedatangan tamu-tamu istimewa kami di lahan, yaitu beberapa jenis pohon langka yang mungkin jarang sekali bisa ditemui, ternyata memiliki suatu kebaikan yang begitu banyak. Hari ini kami memulai mempersiapkan segala sesuatunya. Kami mulai memilah, menghitung, mempersiapkan tanaman-tanaman ini supaya nanti tanaman ini tumbuh subur 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun yang akan datang. Tanaman ini akan tumbuh berkembang dengan multiplikasi yang luar biasa dan menjadi berkat bagi banyak orang. Hijaukan bumi mulai dari sekarang, mulai dari kita. Salam cerdas berkarakter. Ya, saya perkenalkan ya, ini saya sendiri. Saya Nina Dewi Nurhipayana sebagai Kepala Sekolah di SLB Mutiara Bangsa dan juga kemarin tahun 2020 sebagai Kepala Sekolah Berprestasi Berdedikasi Tingkat Nasional 4 besar. Yang lain Pak Leo? Bagus Bu, selamat. Besar. Nah ini, halo Bu Esther dan Bu Sari. Bu Esther, guru kelas tunagrahita, demikian juga Bu Sari, dan Bu Sari juga sebagai guru tari. Ya, nanti anak-anak bisa belajar menari dengan Bu Sari. Ya, next. Nah ini Bu Cika. Ibu Cika nggak kelihatan pakai masker ya. Nah, Ibu Cika ini nanti sebagai guru di kelas autis. Ya, selamat pagi Bu Cika. Ya, next. Wah, ini Bu Sasa. Ini anak-anak sebagai pendamping anak-anak di Bu Vita. Bu Vita langsung ketawa nih. Bu Vita yang mendampingi Bu Vita gak kayak guru katanya. Gaul banget. Ya, nanti anak-anak akan didampingi oleh Bu Sasa, pendampingnya Bu Vita ya, yang di Semarang ya. Nanti halan-halan terus sama Bu Sasa nih. Silakan yang lain. Yang sendiri-sendiri mana ya Pak Leo? Ini Pak Leo. Merdeka. Ya, ini Pak Leo. Pak Leo bebannya terlalu berat bawa bendera merah putih. Pak Leo ini sebagai operator Dapodik dan juga admin di SLB Mutiara Bangsa ya. Ya, baik. Yang lain Pak Leo. Next. Ini siapa? Wow. Cikgu ya. Ini Cikgu Bu Vita nanti akan mendampingi anak-anak di Semarang bersama dengan Bu Sasa dan juga sesekali anak-anak nanti akan diundang untuk bermalam di Mutiara Bangsa bersama Cikgu ya. Ya, lanjut. Tidak mau berpindah, gambarnya inginnya Cikgu terus ini.
Yang lain yang sendiri-sendiri. Ini yang sebelah kanan sendiri itu Pak Budi. Pak Budi sebagai guru batik, keterampilan membatik di Mutiara Bangsa. Ya. Nanti anak-anak bisa belajar bagaimana membatik dan mewarnai dengan alam di Mutiara Bangsa. Yang lain, yang sendiri-sendiri nggak ada ya? Nah, yang di tengah itu Bu Elis yang memakai batik hijau. Bu Elis guru keterampilan memanfaatkan barang limbah ini dengan Bu Elis. Oh ya, anak-anak, ini guru-guru kita sudah ya Pak Leo. Bu Wulan guru olahraga tidak mengirim, jadi di sini kebetulan tidak ada. Nanti anak-anak kalau sudah bergabung di Mutiara Bangsa bisa bertemu dengan guru-guru. Ya. Nah, kembali lagi ke model kita ini. Baik. Terima kasih anak-anak. Itulah Bapak Ibu guru juga sekalian perkenalan dari kita semua dan sebentar kita akan berfoto bersama lewat Zoom meeting ini ya sebelum nanti kita kembali dengan aktivitas masing-masing dan ada beberapa pengumuman. Anak-anak, pertanyaannya begini Bu Nina, kapan kami mulai belajar? Anak-anak mulai belajar besok. Karena ibu kita, Ibu Sasa dan kami semua sudah mempersiapkan segala sesuatunya dari seminggu yang lalu. Jadi, mulai besok anak-anak sudah langsung bisa belajar lewat Cikgu, kemudian juga lewat Bu Sasa. Untuk sementara belum secara tatap muka, tetapi lewat Zoom meeting dulu. Atau lewat kegiatan video, pembelajaran, atau nanti Cikgu dan Bu Sasa yang akan berkunjung. Sembari nanti kita menunggu jadwal untuk terapi. Jadi anak-anak nanti terapinya tidak usah ke Karyadi. Cukup ada di Universitas Widya Husada, jadi tidak kumpul dengan yang lain. Waktunya lebih bisa fleksibel. Begitu Bapak Ibu, jadi ini akan sangat memudahkan kita semua. Nah, untuk itu saya memberikan kesempatan kepada Cikgu untuk memberikan pesan-pesannya kepada anak-anak. Silahkan Cikgu, Bu Vita. Ya, terima kasih Bu Nina, terima kasih untuk Pak Camat, Pak Sekcam, dan seluruh staf dari Kecamatan Semarang Barat, serta guru-guru yang ada di SLB Mutiara Bangsa. Matur nuwun, terima kasih. Sungguh bersyukur sekali bahwa anak-anak istimewa serebral palsi di Semar Cakep akhirnya bisa mendapatkan hak pendidikan yang sesungguhnya. Harapannya ketika nanti kita sudah belajar bersama di sekolah penggerak ini yang sangat fleksibel sekali untuk tahap pembelajarannya, semoga semakin berprogres, semakin mandiri dan orang tuanya terus semangat dan monggo bareng-bareng belajar bersama untuk memandirikan anak-anak kita semuanya, bahwa usia orang tua akan semakin berkurang dan usia anak-anak akan juga semakin meningkat dengan jumlah yang dari kecil hingga yang nominalnya besar. Jadi kita sama-sama untuk belajar berproses dari sekarang. Dan harapannya semuanya tidak ada kata-kata malas lagi, tidak ada kata-kata tidak bisa lagi, karena ketika kita tidak ada kemauan kita akan digiles ya, karena sekarang era sudah digital. Yuk yang nggak bisa, yang belum bisa, pastikan untuk semuanya bisa. Jangan pernah khawatir, pesan dari Pak Camat, jangan pernah khawatir untuk kita bisa mendapatkan sesuatunya. Jika Allah meridhoi, tidak akan ada jalan untuk panjenengan semuanya. Jadi jika kita terus berproses dengan rasa khawatir, Gusti Allah tidak akan pernah membukakan kemudahan ataupun pintu rezeki. Bahwa ketika kita memberikan kesempatan untuk anak-anak belajar, insya Allah Gusti Allah akan melancarkan segala rezeki buat panjenengan semua. Ya, jangan mengeluh,
kurangi mengeluhnya bahwa semuanya itu adalah nikmat. Ya, terima kasih, tetap semangat. Besok kita sudah mulai belajar dengan sekolah yang sesungguhnya. Ya, jadi yang di grup yang kemarin bilang bukan sekolah, masih sekolah-sekolahan, sekarang ini kita sudah sekolah sesungguhnya. Ya, jadi kita nanti Pak Camat dan Pak Sekcam sudah bukan lagi memanggil anak lagi, tetapi memanggil siswa-siswi yang penuh dengan kebanggaan. Ya, jadi semalam sudah kangen semuanya dengan Pak Camat, ingin bertemu, dengan Pak Sekcam kepingin bertemu, selalu menjadi semangat ketika melihat fotonya Pak Camat dan fotonya Pak Sekcam. Karena itu ya, saat-saat ini fotonya bertutup masker semuanya. Jadi saya lagi ngumpulin fotonya Pak Camat sama Pak Sekcam sebagai motivasi ya. Jadi supaya tombol kangennya nanti menjadi motivasi buat seluruh orang tua. Begitu untuk pesannya, tetap semangat, matur nuwun untuk semuanya. Bismillah, semoga semuanya dilancarkan. Matur nuwun Bu Vita. Saya itu sangat terinspirasi dengan Bu Vita, Pak Camat, Pak Sekcam. Jadi perkenalan saya dengan Bu Vita itu justru memberikan energi tersendiri juga buat saya. Dan saya sungguh bersyukur juga akhirnya kita bisa bekerja bersama untuk membantu anak-anak, melayani anak-anak, untuk mewujudkan impian-impian kecil mereka. Dari impian kecil bisa menjadi impian yang besar. Dan harapan itu membuat mereka bisa bertahan dalam kehidupan ini, saya percaya, dan Bu Vita sudah memberikan harapan itu. Pak Camat, Pak Sekcam juga demikian, terima kasih untuk terus memberikan dukungan kepada anak-anak. Saya lihat ada Pak Jimmy di sini. Pak Jimmy ini mungkin ada sesuatu yang ingin disampaikan kepada anak-anak, Pak Jimmy. Silakan loh Pak. Baik, terima kasih Bu Nina buat kesempatannya. Pagi ini luar biasa sekali, saya ikuti mulai awal tadi semangatnya, baik dari Pak Camat, Pak Sekcam, ya, dan juga dari departemen-departemen yang mendukung, dari sekolah, kemudian juga dari wali siswa, ya, orang tua murid, juga siswanya, luar biasa. Saya melihat ada kesatuan hati yang benar-benar menjadi sebuah motor penggerak yang luar biasa untuk anak-anak bisa sekolah. Saya melihat wajah-wajah anak-anak yang begitu bersukacita menggunakan seragam yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng dengan seragam merah putih mereka. Saya ucapkan selamat buat anak-anak bisa bersekolah, juga dukungan dari pemerintah yang luar biasa. Saya berharap ke depan semuanya semangatnya bisa semakin maju, bisa semakin bertumbuh, bahkan bisa bagi anak-anak juga belajar dengan baik, didukung dengan guru daripada Sekolah Mutiara Bangsa yang sanggup melayani sampai hari ini, bahkan di hari-hari yang akan datang, Tuhan akan terus pimpin, Tuhan akan terus kerjakan misi-misi yang baru bagi anak-anak ini. Terima kasih Bu Nina buat kesempatannya. Terima kasih Pak Jimmy. Saya sungguh merasakan bangga sekali hari ini dengan anak-anak dan kita semua karena ini bertepatan dengan bulan Agustus, bulan kemerdekaan Republik Indonesia, dan kita juga memberikan kemerdekaan bagi setiap anak-anak yang selama ini sekolah bagi mereka itu adalah angan-angan. Tetapi hari ini kita realisasikan bahwa mereka juga mendapatkan haknya sebagai anak-anak Indonesia. Mereka mulai bersekolah dan memakai seragam. Luar biasa, terima kasih untuk semuanya. Dan saya melihat di sini juga ada Bapak Teguh Wibowo dari Drap Guru. Mungkin Bapak Teguh juga bisa memberikan pesan dan kesan untuk anak-anak dan juga orang tua murid. Silakan Pak Teguh. Terima kasih Bu Nina. Mohon maaf saya baru gabung karena tadi saya mengajar juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Wabarakatuh. Ya, Bapak-bapak dan Ibu-ibu juga anak-anakku yang hebat. Terima kasih saya diperkenankan untuk bergabung di sini. Kebetulan saya juga punya anak istimewa namanya Fajar. Dia juga terkena dikaruniai kekhususan. Saya tidak mengatakan itu kekurangan, tapi kekhususan, dan itu adalah keistimewaan.
Dia kena autis, sekaligus juga tidak bisa mendengar, sehingga juga tidak bisa berbicara. Tetapi bagi saya, dia adalah anak yang luar biasa, dia karunia terbesar dari Tuhan untuk keluarga kami. Ada satu peristiwa yang saya kira cukup pantas untuk saya bagikan kepada Bapak Ibu semuanya. Beberapa waktu yang lalu dulu gitu, sudah agak lama ketika saya menunaikan ibadah haji. Pada 8 hari pertama itu saya selalu menangis setiap saat saya ke Masjid Nabawi. Kebetulan waktu itu saya ke Madinah dulu, baru ke Mekah. Ini terlepas dari apa agama kita. Tapi ada satu pesan yang barangkali nanti bisa dipetik. Setiap kali saya ke masjid itu saya menangis. Kenapa saya menangis? Karena saya teringat anak saya yang bernama Fajar itu sangat mungkin dengan hitungan manusia itu tidak bisa ke sini, tidak bisa melaksanakan ibadah wajibnya karena kondisinya. Setiap ke masjid saya menangis, dan itu lama. Nangisnya tidak hanya sebentar, lama. Pada hari ke-8 dalam perjalanan, kami pindah dari Madinah ke Mekah. Dalam perjalanan di dalam bis, kebetulan saya dulu sering belajar meditasi. Saya melakukan meditasi dalam perjalanan itu sambil berzikir. Ada satu peristiwa yang menarik di dalam meditasi itu. Saya melihat anak saya dengan rupa yang sangat tampan, sangat gagah, tidak seperti yang saya lihat dengan mata saya. Tetapi saya paham, saya merasa betul bahwa itu adalah anak saya. Dia masuk, ya kayak cerita silat gitu, masuk ke bis, loncat dari bukit ke bukit, kemudian masuk bleng ke masjid, ke bis, lalu memandang saya, dan dia tersenyum, lalu mengatakan satu kalimat yang sampai sekarang saya masih sangat ingat, yaitu Bapak Ki Gembeng. Kenapa? Karena saat itu saya juga menangis. Selama perjalanan itu hampir saya selalu menangis. Bapak Ki Gembeng. Kemudian tersenyum, lalu dia keluar dan hilang di antara bukit-bukit itu. Dan anehnya Ibu Bapak, semenjak itu sampai dengan saat ini, saya tidak pernah lagi menangis. Sebelumnya kalau saya masuk ke kamar dia, itu saya menangis, ya Allah, kasihan sekali anak ini. Kasihan sekali anak ini, dia tidak pernah merasakan indahnya dunia, dia tidak pernah melihat seperti apa wajah ibunya. Dia tidak pernah mengucapkan, memanggil ibu atau bapak atau adik gitu. Kebetulan dia anak pertama. Nah, dari situ saya sadar bahwa ada sesuatu yang selama ini keliru saya lihat, yaitu bahwa saya selalu melihat apa yang ada itu dengan mata saya, bukan dengan hati saya, bukan dengan ruh saya. Ternyata bahwa ada apa yang disebut dengan fisik manusia, ada yang disebut dengan ruh manusia, dan itu tampaknya berbeda. Secara ruh ternyata anak saya sudah sampai lebih dahulu ke Madinah, ke Mekah. Saya mempercayai itu dengan keyakinan saya. Secara fisik dia ada di sini. Secara fisik dia ada di sini. Dan itu yang kemudian mengingatkan saya bahwa sangat mungkin anak saya tidak pernah merasa menderita. Sangat mungkin anak saya tidak pernah merasa menderita. Kitalah yang merasa menderita. Kitalah yang melihatnya dia menderita. Sangat mungkin dia tidak. Dan sangat mungkin pula, dan itu saya yakini betul, bahwa anak saya ini telah jauh lebih dahulu masuk surga daripada saya. Sehingga sering saya katakan, Fajar, kamu beruntung, sangat beruntung, karena mungkin kelak ketika meninggal kamu langsung ke surga, sedangkan Bapak tidak.
Gitu. Nah, pertanyaannya kemudian, kenapa Tuhan memberikan dia kepada saya? Karena Tuhan sangat kasih kepada saya. Tuhan sangat sayang kepada saya. Karena tugas manusia itu adalah beribadah kepada Tuhan. Dan apakah ibadah itu? Ibadah itu bagi saya adalah melayani. Melayani siapa? Di antaranya adalah melayani ciptaan. Bisa kita bayangkan ketika orang tua yang lain itu tidur, orang tua, ibu-ibu, bapak-bapak yang memiliki anak-anak istimewa ini harus bangun karena harus melayani anaknya. Ketika anak ini membutuhkan perhatian, mungkin orang tua lain sedang tersenyum-senyum bahagia. Kita bahagia di dalam rohani. Kita bahagia dalam rohani. Saya sangat belajar banyak dari Bu Nina yang kami bertemu tahun berapa itu ya Bu ya? Tahun 2010 atau 2012 mungkin ya. Iya. Ketika pelatihan dan kepada beliau kami banyak terlibat di dalam diskusi sebenarnya apa tugas manusia. Saya banyak belajar. Tugas kita adalah melayani anak kita, maka sesungguhnya kita sedang melayani Tuhan. Dan Tuhan ada di dalam rumah kita, setiap hari kita lihat dan setiap hari kita layani. Bapak Ibu kita semua adalah manusia-manusia istimewa di hadapan Tuhan. Karena itu alangkah bersyukurnya kita dikaruniai anak-anak istimewa ini. Dia adalah Tuhan yang tampak, yang harus kita layani dengan penuh kasih. Karena dari dialah jalan kita menuju Tuhan yang sesungguhnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun, Pak Ibu. Ini memperkuat kita ya Bapak Ibu, bahwa kita tidak sendirian. Dan anak-anak kita adalah memang anak-anak yang istimewa. Dan lewat pengabdian kita kepada anak-anak ini adalah pengabdian yang sesungguh-sungguhnya kepada Tuhan. Terima kasih Bapak Ibu, salam semangat. Dan mungkin ada yang dari orang tua, ada yang mau menyampaikan sesuatu. Untuk hari ini pengalamannya apa yang dirasakan? Ketika pertama kali anak-anak memakai seragam merah putih, dan hari ini ternyata mereka, ya anak saya bisa bersekolah seperti anak-anak yang lain. Silakan mungkin 2 atau 3 orang bisa menyampaikan pengalaman pertamanya pada saat memakaikan seragam merah putih kepada anak-anak. Silakan Bapak Ibu. Ini ada Bunda Sani, Bu Nina yang mau menyampaikan. Silakan. Terima kasih Bu Nina dan Pak Camat, Pak Sejam. Saya sebagai orang tuanya Sani rasa bangga anak saya pakai seragam SD. Saya tetap semangat mendampingi anak saya walaupun saya walaupun saya enggak bisa. Tapi saya enggak bisa, tapi saya tetap semangat di Bunda datang ke rumahnya Bunda Vita. Terima kasih itu aja Bu, saya bangga pada anak saya pakai seragam SD. Saya senang sekali. Itu Bu, terima kasih Bu Nina dan Pak Camat sekalian. Sami-sami Ibu Sani. Cantik sekali memakai merah putih ya Nak. Ada yang lain? Tadi sepertinya ada yang mengangkat tangan ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nina, yang kami hormati Bu Pak Camat, Pak Seksam, Bu Nina, Pak Teguh. Saya senang sekali ada saya punya kesempatan untuk bersekolah seperti yang lain. Saya punya pengalaman seperti Pak Teguh. Saya selalu minder dulu Pak, karena punya anak seperti ini. Tapi saya berusaha sabar ya Pak. Semuanya insya Allah ada hikmahnya dari kami semua.
saya tetap semangat untuk kemajuan anak saya. Terima kasih untuk Bu Ibu Davita yang mengarahkan kami untuk bersekolah, untuk semangat dan demi kemajuan anak kami. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang ya Bu ya, kita memiliki harapan kembali ya. Silakan yang lain, satu lagi yang mau memberikan testimoni. Senang ya, pengalaman pertama anaknya memakai seragam. Ya, senang. Adakah? Abangnya Kina. Adakah? Saya tunggu. Mas Un sudah ada mana Mas Un? Coba kita sapa dulu Mas Un ya Mas Un. Mana Mas Un ya? Mas Un lari-lari terus. Masuk kamar, keluar kamar lagi. Itu kata Mas Un ya. Mana Mas Un ya? Ya. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, terima kasih. Waktu berlalu dengan begitu cepatnya, tidak terasa kita sudah melampaui 2 jam lebih, dan sungguh saya mengucap syukur dan berterima kasih kepada, pertama adalah kepada Tuhan Yang Maha Esa yang sudah memberikan kesempatan untuk kita bisa berkumpul dan bertemu pada pagi hari ini, dan juga kepada orang tua dari setiap siswa Mutiara Bangsa yang sudah rela dan ikhlas menerima titipan yang istimewa dari Tuhan sebagai bentuk pengabdian kita kepada Tuhan, kita mensyukurinya. Kemudian juga kepada Bapak Camat, Bapak Sekcam, kemudian ada Pak Victor, ada Pak Jimmy, kemudian juga ada Pak Teguh, ada Pak Gatot, dan juga tadi ada Bapak Pengawas, dan mungkin ada beberapa lagi yang sebetulnya mereka mengamati tapi dari jauh. Dan berterima kasih juga untuk setiap Semua nomornya Mama, Mama. Mohon maaf saya pindah laptop. Terima kasih untuk hari ini. Terima kasih semuanya. Mohon maaf atas segala kekurangan yang ada pada kami. Terima kasih dan saya tutup dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu semuanya. Sampai jumpa ya. Terima kasih semuanya. Salam. Sudah selesai. Ya. Salam tangan buat semuanya. Ais, Cinara, Marsa, Resya, Marina, Bagas, Lala, Rehan, Aurel, Firla, Azhar, Adi. Selamat siang Pak Teguh. Selamat siang Pak Yudhon.
Ya. Selamat siang Bapak Suyatmo. Selamat siang Bapak. Ya, mohon izin lift ya. Ya, Bunda.